Halo semuanya, sekarang saya akan menjelaskan. Selamat datang di video kami. Sekarang kami akan menjelaskan tentang tugas 7 di mata kuliah praktikum keamanan cyber. Uh, Praktikum ini disusun oleh Andre Immanuel Prayau, Beverly Daniel Felix Rawan, Daniel Azreta Huama, Jacob Alfi Nichols Rahayaan. Untuk lab pertama, lab Snort and Firewall Rules. Artinya sebenarnya kita harus mengubah dulu dari VirtualBox tersebut kita pergi ke machine settings, network, satu gadget gadget adapter. Di sini karena saya menggunakan jaringan, kita menggunakan um, net adapter saja. Tekan start. Pertama kita membuka terminal. Gunakan firewall and IDS. Stop.
confirm. The R1 log shell opens in a terminal window with black text and white background. What user is logged into that shell? What is the indicator of this? User yang login adalah root, indikatornya adalah from shell yang menampilkan root at SecOps analyst. Tanda di akhir from adalah indikator bahwa pengguna adalah root super user. Berbeda dengan tanda yang digunakan untuk pengguna biasa. Sekarang dari Linux kita akan ini. Lanjut ke sini. Support script mau entah sini terhubung dengan TCP 666. Yang
ya. 666 W32 kurang. Oke, what port is used when communicating with server? Port yang digunakan TCP adalah port 66. Jadi yang listen dengan 66. First of all, completely downloaded ya. File berhasil diunduh sepenuhnya terlihat dari output wicket yang menampilkan 100% dan ukuran file. Ya, Snort DDS menghasilkan color 1 hasil server hit saat file diunduh melalui port 6666. Kita melihat di R1 malicious server hit based on the alert bill above. What was the source and destination IPv4 addresses used in transaction? Source IP 209.165.200.235 H5. Host yang mengunduh malware. Destination IP 209.135.200.133 H10 server malware based on the alerts above. What was the source and destination transaction? Source port 34484 merah lalu port dari H5, destination port 6666 port server malware based on the alerts above. What did not take place? Terjadi pada tanggal 28 April 2017 pukul 17.04. Timestampnya based on the alert above was the ini server hit. Jadi m.exe
How can this PCAP file be useful to the security analyst? File PCAP berguna untuk merekonstruksi seluruh transaksi jaringan secara detail, menganalisis payload paket untuk memahami mengekstrak file malware dari capture untuk analisis lebih lanjut, membuktikan izin keamanan secara forensik, mengidentifikasi teknik serangan, dan karakteristik malware. Chains are currently in use by the chains yang aktif, input, forward, output, ketiganya menggunakan polisi accept secara default. Tables, use every tables again. Itu di H5 cancel download. Tidak berhasil secara aturan live tables, koneksi langsung mengalami koneksi timeout di sini. Drop. Berhasil koneksi mengalami koneksi TCP pada chain forward sehingga paket tidak pernah sampai ke tujuan. Pendekatan yang lebih agresif adalah memblokir semua traffic ke dan dari IP server bahaya tersebut, semua port dan semua protokol, bukan hanya port 6666 TCP, contoh rule IP tables. Komen yang tadi, selain itu bisa
juga memblokir berdasarkan range IP jika sel berada dalam subnet yang mencurigakan. Net, ini net. Perkenalkan, nama saya Yaakob Rahyaan dengan NIM 2302 1106 0066. Kita lanjut ke lab yang kedua, convert data into a universal format. Di sini kita buka CyberAuth Workstation Virtual Machine, lalu buka terminal. Kita akan masukkan perintah ini, cd, lalu nama file ini. Lalu kita ls-l. Kita lihat yang bagian application x in epoch.log. Lalu kita akan masukkan perintah ini. Untuk perintah yang ini, untuk AWK, fungsinya untuk memanggil interpreter AWK. Lalu ada begin, ini mendefinisikan awal dari naskah tersebut. Lalu ada kurung kurawal, ini mendefinisikan tindakan yang akan dilakukan di setiap baris file text input. Lalu ada ini yang fs sama dengan ofs, lalu sama dengan tanda petik lalu garis ini. Ini mendefinisikan pemisah kolom atau pembatas sebagai simbol garis. File teks yang berbeda mungkin menggunakan karakter pembatas yang berbeda untuk memisahkan kolom. Operator ini memungkinkan pengguna untuk menentukan karakter apa yang digunakan sebagai pemisah kolom dalam file teks saat ini. Lalu ada dolar lalu angka 3. Ini mengacu pada nilai di kolom ketiga dari baris saat ini dalam file application x in epoch.log. Kolom ketiga berisi stempel waktu dalam epoch yang akan dikonversi. Lalu ada strftime yang ini. strftime ini adalah fungsi internal AWK yang dirancang untuk bekerja dalam waktu persen lalu C dan dolar 3 di antara tanda kurung adalah parameter yang diteruskan ke strftime. Lalu ada application x in epoch.load, ini adalah file text input yang akan dimuat dan digunakan. Lalu sini ada pertanyaan, where the Unix epoch timestamp convert to human readable format, where the other field modify, explain. Untuk jawabannya ya, timestamp di kolom ketiga berhasil dikonversi dari format Unix epoch menjadi human readable yang ini, yang kolom yang ketiga. Kolom-kolom lainnya, kolom yang 1, 2, 4, 5 tidak dimodifikasi sama sekali. Script AWK hanya menargetkan kolom yang ketiga. Lalu compare the content of the file and the print output. Why is the line yang paling bawah ini?
Baris tersebut muncul karena ada baris kosong di akhir file application in epoch.log. Kalau Ika memproses setiap baris termasuk baris kosong. Kolom 1 dan 2 kosong sehingga tampil tanda seperti ini. Dan nilai timestamp-nya adalah 0 atau null. Fungsi strtime mengkonversi nilai 0 epoch menjadi hari Rabu tanggal 31 Desember tahun 69 jam 7 PM EST yang merupakan titik referensi Unix epoch, yaitu 1 Januari 1970 dalam UTC, tampil sebagai 31 Desember 1969 dalam zona waktu EST. Lalu di sini use nano to remove the extra empty line at the end of the file and run the awk script again. Jadi kita bisa masuk ke nano. Lalu kita coba lagi untuk bagian yang terakhir, yang ini Wednesday 31 Desember 1969 sudah tidak ada, kita sudah hapus. Is the output correct now? Explain. Ya, setelah baris kosong di akhir file dihapus menggunakan nano dan script dijalankan ulang, baris yang paling akhir tadi tidak muncul lagi. Output hanya berisi 6 baris data yang valid dengan timestamp yang sudah dikonversi ke format human readable. Lalu kita diminta untuk masukkan perintah ini. Lalu ada pertanyaan, what was print by the command above? Is this expect? Tidak ada yang dicetak di terminal. Output diarahkan ke file application X in human.log. Ini adalah perilaku yang diharapkan karena operator lebih dari mengalihkan seluruh output dari terminal ke file yang ditentukan. Nama filenya itu application in human.log. Kita bisa buka file ini, gunakan print packet, hasilnya seperti ini. Masuk ke part yang ketiga, normalize timestamp in an page log file. Kita buka file apache in epoch.log. Hasilnya seperti ini. Untuk kolom yang pertama itu adalah IP versi 4 address yang ini. Lalu untuk kolom yang kedua dan ketiga itu tidak digunakan. Tandanya ini seperti ini. Jadi karakter tanda hubung digunakan untuk merepresentasikan no value. Lalu kolom yang keempat itu adalah timestamp in Unix epoch time. Yang ini, yang keempat, yang di dalam kurung siku. Lalu kolom yang kelima adalah text with details about the event.
yang di dalam tanda petik. Lalu kolom yang ke-6 adalah HTTP status code, contohnya 401 yang ini kolom yang ke-6, atau yang ini 200. Dan kolom yang ke-7 adalah size of the response to the client in bytes, yang terakhir ini. Ini ada pertanyaan, in the context of time-step conversion, what character would work as a good delimiter character for the Apache log file above? Jadi karakter spasi adalah delimiter yang tepat untuk Apache log file karena setiap field dipisahkan oleh spasi. How many columns does the Apache log file above contain? Jadi Apache log file mengandung 7 kolom. Yang pertama IP address, kolom yang kedua dan ketiga tidak ada, keempat timestamp, kelima HTTP request string dalam tanda kutip, kolom yang keenam HTTP status code, yang ketujuh adalah ukuran respon dalam byte. Pertanyaan berikutnya, in the Apache log file above, what column contain the Unix epoch timestamp? Jadi timestamp Unix epoch berada di dalam kolom yang keempat, ditandai dengan tanda kurung siku. Lalu kita diminta untuk memasukkan perintah ini. Lalu was the script able to properly convert the timestamp, describe the output. Jadi script pertama tanpa gisuk tidak berhasil mengkonversi timestamp dengan benar. Jadi kalau kita lihat di sini timestampnya sama semua. NSD 31 Desember 1969. Timestamp Apache dikelilingi oleh tanda kurung siku, sehingga saat strftime memprosesnya, karakter kurung siku ini menyebabkan konversi gagal dan menghasilkan output yang tidak valid. Lalu pertanyaan berikutnya, before moving forward, think about the output of the script. Can you guess what caused the incorrect output in this script incorrect? What are the relevant difference between the application in epoch.log and Apache in epoch.log? Penyebabnya adalah tanda kurung siku yang mengapit timestamp di Apache.log tidak seperti application in epoch.log yang nilai timestampnya murni angka. Apache.log menyertakan karakter non-numerik. Ini yang membuat fungsi strftime tidak bisa menginterpretasikan nilai epoch secara benar. Untuk memperbaiki masalah, kita bisa masukkan perintah ini. Kita coba yang di bawahnya. Was the script able to properly convert the timestamp this time? Describe the output. Ya, setelah mendapatkan gisuk untuk menghapus kurung siku sebelum konversi, script berhasil mengkonversi timestamp dengan benar. Output menampilkan semua 7 field dengan timestamp di kolom 4 sudah berubah menjadi format human readable. Contohnya yang ini, Monday 18 Agustus 2008. Lalu ini Tuesday 19 Agustus dan seterusnya.
Lalu part yang keempat, log file preparation in security union. Di sini kita diminta untuk membuka security union virtual machine. Lalu buka terminal. Lalu kita akan masukkan perintah ini, cd lalu nama filenya. Lalu ls-l, hasilnya seperti ini. Kita lanjut. Kita change directory lagi ke folder ini. Oke. Lalu ls-l lagi. Hasilnya seperti ini. Kita masukkan perintah yang selanjutnya. Lalu ls-l. Lalu pilih yang second ETH0. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya step yang kelima, various log. Kita ls-l. Lalu notice that directory show above also contain log used by secondary tool such OSEC. Yang ini OSEC. Lalu ada pull port, pinx, dan square. Lalu take some time to Google this secondary tool and answer the question below. For each one of the tools listed above, describe the function, importance, and placement in the security analysis workflow. Untuk yang pertama, OSEC adalah Host-Based Intrusion Detection System atau HIDS yang memantau aktivitas di level host, file integrity monitoring, log analysis, rootkit detection, dan alerting. Penting karena mendeteksi ancaman yang tidak terlihat di level jaringan, berada di awal workflow sebagai sumber alert dari endpoint atau server. Lalu yang kedua, pull port, tool otomatis untuk mengelola dan memperbarui rule set nor atau suricata dari berbagai sumber.
Penting untuk memastikan IDS selalu menggunakan signature terbaru. Digunakan secara berkala, misalnya via cron sebelum snore berjalan atau saat update diperlukan. Lalu ada SpinX, search engine berbasis full text yang digunakan oleh Elsa untuk mengindeks dan mencari log dalam volume besar dengan cepat. Penting karena memungkinkan analisis mencari log secara efisien, berperan di backend sebagai mesin pencari saat analisis melakukan query di Elsa. Lalu yang keempat ada Square, antarmuka web untuk memvisualisasikan dan menganalisis data dari SQL atau database Snore. Penting karena menyediakan tampilan grafis yang memudahkan analisis, memahami pola serangan, tren, dan korelasi event. Digunakan saat analisis, melakukan investigasi, dan dredge tool. Lalu kita masuk ke lab yang ketiga, regular expression tutorial. Untuk step yang pertama, complete the regex1.com tutorial. Sini ada tabel untuk karakter dolar. Fungsinya untuk mencocokkan akhir dari sebuah baris atau end of line. Lalu ada bintang, mencocokkan 0 atau lebih kemunculan karakter sebelumnya. Lalu ada titik, mencocokkan sembarang satu karakter kecuali new line. Lalu ada kurung siku, mencocokkan salah satu karakter yang ada di dalam tanda kurung atau karakter kelas. Lalu ada slash atau garis miring, mencocokkan karakter titik secara literal. Lalu ada garis miring lalu D kecil, mencocokkan sembarang digit angka 0 sampai 9. Lalu ada garis miring D besar, mencocokkan sembarang karakter yang bukan digit angka. Lalu ada tanda seperti ini, mencocokkan awal dari sebuah baris atau beginning of line di dalam kurung siku, berarti negasi. Lalu ada kurung kurawal, di dalamnya ada M, mencocokkan tepat M kemunculan dari karakter atau grup sebelumnya. Lalu ada kurung kurawal yang di dalamnya ada N, M, mencocokkan antara N hingga M kemunculan dari karakter atau grup sebelumnya. Lalu ada ABC, garis 1, 2, 3, operator OR, mencocokkan ABC atau 1, 2, 3. Lalu describe, ada provide regular expression pattern. Untuk regex pattern yang pertama ada seperti ini. Fungsinya mencocokkan baris yang dimulai dengan angka 83. Lalu yang kedua, mencocokkan 2 hingga 4 huruf kapital berurutan A sampai Z. Lalu yang ini, mencocokkan string literal 2015 di mana saja dalam baris. Lalu ada yang keempat, mencocokkan time step dengan format 0522. Lalu 2 diikuti 1 digit angka 0 sampai 9. Misalnya jam 5:20 detik hingga jam 5:22 detik. Lalu ada slash.com, mencocokkan string literal.com. Lalu ada complete garis. Baik, perkenalkan nama saya Beverly Daniel Felix Rawan, NIM 23011110061, dan pada saat ini saya akan membuat praktikum keamanan cyber, dan saya akan membuat bagian lab extract and executable from a PCAP. Nah, di lab ini kita akan mempelajari analisis lalu lintas jaringan menggunakan file PCIP dan cara mengekstrak file executable yang ditransfer melalui jaringan. Nah, pertama-tama kita akan men-setting dulu VirtualBox yang dimana CyberOps kita akan men-setting di bagian network yang membuat kita memilih ini, bridge adapter.
Nah, di sini saya sudah men-settingnya dan saya sudah membuka CyberOps, dan selanjutnya kita buka terminal, baru kita sebentar, kita ketikkan sudo lab support titik file script configure as dhcp titik sh. Nah, di sini kita diminta password, dan passwordnya adalah CyberOps. Nah, di sini telah berhasil kita konfigurasi. Selanjutnya kita disuruh masuk ke dalam directory ini, kita cd lab titik support titik file strategy apps. Nah, setelah kita masuk, kita ls -1. Nah, di sini kita telah berhasil download. Nah, sini ini nimda download titik PCIP. Nah, setelah itu kita membuka Wireshark nimda download PCIP. Nah, setelah berhasil membuka Wireshark, kita akan melihat yang ini, yang nimda.m.x ini. Kita buka hypertext-nya. Nah, ini bisa dilihat seperti yang sudah ada di modul setelah berhasil. Nah, selanjutnya kita buka dengan follow TCP stream, yaitu follow baru TCP stream. Nah, ini seperti yang ada di modul, ya. Nah, di sini ada pertanyaan, what are two symbols so in the follow TCP stream windows? Are they connection noise? Data explain. Nah, simbol-simbol tersebut adalah data biner dari file executable yang ditransfer melalui HTTP. Bukan connection noise, melainkan byte-byte dari file w3.nimda.m.x yang ditampilkan sebagai karakter tidak dapat dibaca karena konten biner tidak dirancang untuk dibaca sebagai teks. Wireshark menampilkan byte tersebut apa adanya. Nah, ini. Baru selanjutnya ada pertanyaan juga, there are a few readable words spread among the symbol. What are they there? Kata-kata yang terbaca adalah string text yang tertanam di dalam executable, file PI, portable executable. Windows sering mengandung string yang dapat dibaca manusia seperti nama, library, dan lain-lain, pesan error, nama fungsi, atau metadata lain yang dapat disimpan dalam format teks di bagian data atau resource dari file executable tersebut. Nah, di sini challenge question, sebentar. Berdasarkan string yang terlihat dalam follow TCP stream, file ini kemungkinan besar adalah sebuah program Windows biasa yang telah di-rename menjadi w32.nimda.m.x untuk tujuan lab. Dari string yang muncul dalam output Wireshark, file ini adalah PE32+ executable untuk x86 sampai 64, sebuah program command line Windows yang tidak berbahaya, bukan warning nimda yang sesungguhnya. Kita lanjut ke part 2 lah, yaitu extract downloaded file from PCIP. Nah, di sini
Nah, kita close yang ini. Ini yang keempat. Nah, ini sudah sama. 200.235 sudah sama, baru tuh sudah ini sudah sama ya. Baru lanjut, kita disuruh buka file, baru export objek. File export objek, baru HTTP. Nah, di sini muncul filenya, yaitu yang ini. File name w32.nimda.m.x. Baru, sebentar. Nah, di sini ada pertanyaan, why is w32.nimda.x the only file in the capture? Nah, karena file PCIP Nimda download PCI hanya merekam satu sesi TCP spesifik, yaitu transaksi HTTP GET untuk mengunduh file w32.nimda.m.x dari server malware. Capture dimulai dan dihentikan hanya selama proses download tersebut berlangsung, sehingga tidak ada objek HTTP lain yang terpapan dalam file PCAP ini. Nah, setelah itu kita klik save, klik filenya, baru save, baru kita klik di sini. Oke, kita save. Oke, sini sudah tersave di sini ya guys. Oke, di sini kita close. Baru kita kembali ke terminal. Sebentar. Sebentar. Kita lanjut. Sini. Nah, sini kita ls -1. Nah, baru. Nah, nah, filenya tersimpan di dalam sini, jadi kita sebentar, kita kembali lagi ke dalam sini. Baru WhatsApp. Karena kita salah simpan ya guys. Sebentar. Salah simpan, termasuk kita masuk ke sini, baru kita simpan lagi guys. Export objek TTP. Ini kita save, tapi bukan di sini, tapi di sini di analisis. Oke. Oke, sini sudah tersimpan di sini. Karena ini kita close saja. Oke. Sebentar. Kita cd home
baru ls satu. Nah, dia sudah tersimpan di sini guys. Ini dia w32.nimda.m.x. Nah, was the file saved? Ya, file berhasil disimpan, terbukti dari output ls. L yang menampilkan file w3.nimda.x berukuran 345.088 bytes di directory home analysis. Nah, selanjutnya kita file w32 nimda.m.x. Nah, ini muncul seperti yang di modul Windows executable file di mana. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, langkah selanjutnya yang memungkinkan dilakukan seorang security analyst adalah satu static analysis, memeriksa file tanpa menjalankan menggunakan tool seperti string, objdum, atau page untuk mengidentifikasi string, library, dan karakteristik file. 2. Hash verification, yaitu menghitung hash MD5 atau SH256 dan mencocokkannya dengan database malware seperti virus total. Yang ketiga, sandbox analysis, menjalankan file di lingkungan terisolasi untuk mengamati perilaku runtime seperti koneksi jaringan, perubahan registry, dan file yang dibuat. Yang keempat, reverse engineering, menggunakan disassembler dan decompiler untuk menganalisis kode. Dan yang kelima. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Andre Emanuel Purayo dengan NIM 230211060059. Saat ini saya akan melanjutkan untuk lab yang terakhir atau lab kelima, yaitu interpret HTTP and DNS data to isolate threat actor. Nah, di sini topologinya ada beberapa ya. Ada CyberOps VM itu sebagai host atau SN host di sini di bagian inside. Kemudian ada Metasploit table, ini digunakan untuk server, dan ada Kali sebagai dari internet ya, dari luar. Kemudian ada Security Onion, sini sebagai penghubungnya. Nah, di lab ini ada 3 tujuan utama. Yang pertama itu kita akan memprepare atau mempersiapkan virtual environment-nya. Yang kedua kita akan menginvestigasi serangan dari SQL injection. Kemudian ketiga kita akan mengexfiltration data menggunakan DNS. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan mempersiapkan virtual environment. Dari sini masuk VirtualBox, setting, network, attach to internal network. Sini setting, network, attach to internal network inside. Sudah sesuai ya ini. Oke. Dan selanjutnya di sini kita diminta untuk membuka CyberOps Workstation, Kali, Metasploit table, dan juga Security Onion. Kita diminta untuk membuka. Sebelumnya saya sudah mempersiapkan keempatnya, jadi sudah terbuka ya di sini. Keempat VM. Ini ada Workstation, ini ada Kali, ini Metasploit table, dan juga ini untuk Security Onion. Oke, lanjut. Masuk ke CyberOps Workstation dan buka terminal. Kita jalankan perintah ini ya. Ke terminal. Kita masukkan passwordnya CyberOps. Oke, berhasil. Lanjut. Masuk ke Security Onion. Kita ke desktop, open terminal. Kita masukkan perintah sudo service nsm status untuk memverifikasi bahwa semua server itu dan sensornya sudah ready.
kita ke security onion, klik kanan, open terminal. Nah, sudah ya. Lanjut ke part yang kedua, kita akan investigasi serangan SQL injection. Pertama kita akan masuk ke Kali, kita masuk ke logo ini, Firefox ESR icon, kita masuk ke web browsernya ya, Firefox. Kita ke multi-d ini ya, mutilide born to be hacked ya, ini WhatsApp top 10 A1 injection SQL extract user info. WhatsApp A1 SQL extract user info. Lanjut ke klik kanan di name, inspect element. Ini dari 20 kita buat jadi 100. Kemudian kita memasukkan berikutnya union select si ccid cc number ccv expiration null from credit card. Oke, sini diminta untuk view account detail. Di sini sepertinya ada error. Kita ulangi lagi ya langkah yang tadi, inspect element. Ada typo sepertinya. Union select ccid cc number ccv c expiration null from credit underscore card. Oke, coba lagi view account detail. Oke, nah ini adalah hasilnya. Nah, kira-kira sesuai lah ya dengan yang di kiri ini ya. Dan kita langkah kedua kita akan mereview SQL log. Kita ke security onion tadi, kita pergi ke SQL, masukkan username analis, password CyberOps. Security onion ini kita minimize ya, SQL analis CyberOps. Nah ini select all, start. Kita klik show paket data, show rule. View detail, dan kita lihat alert yang relate ke ET web server ya, yang start dari 7. Oke, lanjut. Ini ada permasalahan dari security onion-nya di sini. Untuk ET web server possible SQL injection atau union select-nya ini tidak muncul ya di event message-nya. Untuk yang alert dimulai dengan angka 7, di sini yang muncul untuk message yang sesuai itu hanya di angka 5. Jadi mungkin kita jelaskan langsung saja di bagian laporannya sini. Jadi
setelah kita dapat, kita klik kanan di nomornya di CNT, dan dia view correlated event. Contohnya mungkin seperti ini ya. Nah, kita ke sentuhkan di sini ya, dia akan muncul beberapa ya, muncul 4 di sini, dan kita akan melihat transkripnya di bagian alert ID. Sini kita akan melihat di kanan transkrip, sini no data send dikarenakan untuk message yang tadi ya, untuk event message yang tadi itu tidak muncul. Jadi untuk yang unit ini ya, unit ini dan alert ID yang dimulai dari angka 7 itu tidak muncul. Jadi ketika kita lihat di sini isinya itu no data send hampir semua, karena tidak sesuai dengan yang di modul. Ya, tapi tidak apa, kita lanjut saja. Di sini diminta jika kita mistype, kita select transcript editor, view mistype, use the last alert list. Oke. Sini di window ini harusnya muncul seperti ini ya. Data-datanya itu harusnya muncul seperti ini, namun karena ya tidak sesuai, dia tidak muncul. Di sini ada hasil yang muncul ya, src get. Sini ada get statement yang digunakan ke union operator, yang digunakan untuk mengakses credit card information ya. Jika di sini diminta, jika tidak dapat informasi ini, coba untuk data-data yang lain yang berkorelasi dengan eventnya. Namun di sini sudah saya coba semua, masih no data ya. Oke, sini ada pertanyaan, apa informasi yang kita dapat dari transkrip window. Dan dari jendela transkrip ini dapat kita peroleh informasi seperti perintah SQL injection yang lengkap di sini, yang digunakan oleh attacker. Misal di sini query yang digunakan itu union select ya. Ya, union select CCID, CC number itu. Kemudian ada IP address dari attacker, itu yang digunakan dari kali, dan targetnya itu ke Metasploit table atau ke servernya. Kemudian data yang berhasil diekstrak yaitu informasi kartu kredit, itu card number, CCV, dan juga expire date. Juga metode HTTP yang digunakan itu get request. Ada timestamp kapan serangan itu terjadi, dan juga ada URL dan juga parameter yang digunakan untuk SQL injection ini. Lanjut, kita juga bisa cari menggunakan search username ini ya. Jika kita langsung username, dia muncul di sini, yang muncul mungkin ini username-nya dan password-nya seperti ini ya. Nah, sini ada pertanyaan, compare the credit card information from the transcript window and the content extract by the SQL injection attack. What is your conclusion? Jadi kesimpulannya di sini, informasi kartu kredit yang ditampilkan di jendela transkrip itu sama persis dengan data yang berhasil kita ekstrak ya di SQL injection di browser kali tadi. Yang di sini ya, itu sama persis. Ini ada 444 111 222. Ada ya. 2333 ya. Sini. Untuk passwordnya 745 dan signaturenya itu 2012 31 ya, itu sama persis. Nah, di sini serangan injection berhasil mengfiltrasi data sensitif dari database dan juga security onion. Dia melalui Snort dan SQL tadi, dan berhasil merekam seluruh transaksi termasuk data yang dicuri, sehingga analis dapat merekonstruksi serangan secara lengkap. Kemudian kita diminta untuk close window ketika selesai.
kembali ke security, close window, return to SQL window, right click alert ID. Oke, sini kita akan masuk ke Wireshark ya. Kita close saja, masuk lagi ke SQL. Username list, passwordnya itu CyberOps. Select all, start SQL. Time. Masih belum ada ya. Masih ini secara untuk contohnya saja kita klik kanan ke TCP packet and select flow. Klik kanan. Terus ke di alert ID, terus ke Wireshark. Di sini dia akan membuka Wireshark. Please delete unfinished Oke, karena untuk event message-nya tidak ada juga, kita langsung saja jelaskan di sini. Dia akan membuka Wireshark, kemudian klik kanan ke TCP packet dan select follow TCP stream ya, TCP packet follow TCP stream, dan di sini akan mendapatkan get request untuk exfiltrated data yang ditampilkan ke TCP stream window. Nah, ini ya, mungkin ini mirip seperti yang tadi, yang mana dia mendapatkan unionnya. Ini ada password, ada username, ada signature. Ini mirip seperti yang tadi ya untuk outputnya. At this time you could save the Wireshark data by clicking save as in the TCP stream window, and you can also save the Wireshark PCAP file. You can also document the source and destination IP address and port by tier 2 analysis. Close or minimize Wireshark and SQL. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke ELSA logs ya. The ELSA logs can also provide similar information. Jadi ELSA log itu bisa memberikan informasi yang serupa. While in Security Onion VM, start ELSA from desktop. If you receive the click advance. Minimize. ELSA ya. Advance. Proceed to local host. Saya masukkan analis CyberOps. Is CyberOps. Login. Sini bagian kanan ini ke HTTP, terus ke potential SQL injection. Ini ya. Select 235. Nah, dia akan memberikan info-info ya. Klik info on the last entry, this information. Nah, informasi ini berhubungan dengan SQL injection yang berhasil disusupi. Saya notice the query that was used during attack. Ini ya, bisa lihat ya, union select UCID yang kita gunakan tadi. Ada beberapa kali kita percobaan. Dia muncul cukup banyak di sini. Oke, klik plugin get PCAP plugin
Mana plugin? Plugin. Plugin. Log info. Kita ke log info, mana log info? Query log. Sebentar. Oke, kita tekan info yang ini. Yang bawah saja ya. Kayaknya yang paling bawah ini yang paling baru. Plugin cp scan analysis CyberOps. Nah, di sini muncul DPCP is render using TCP flow and this you can also username info, type Ctrl F, username, Ctrl F, username. Nah, di sini muncul ya. Mari kita minta username. Ini untuk kode tadi kita minta ada please enter username and password. Ini ada username-nya itu 44412, passwordnya 745, signature-nya sekian. Oke, dan kita langsung masuk ke part ketiga, data exfiltration using DNS. Sini di workstation mengandung file yang bernama confidential.txt di dalam directory ini ya. Pertama kita convert text file tersebut ke hexadesimal. Jadi di dalam kita masuk ke cyber workstation dan kita ke ini, kita ke home, analysis, ada lab support files ya di sini. Di dalamnya ada confidential.txt yang ini. Display the content of using the more comment. Nah, ini untuk isinya. Di sini kita akan membuka lewat terminal ya di sini. Jadi kita cd pertama kita cd ke lab.support.files. Nah, saya sudah masuk dan kita jalankan perintah ini. Kita akan convert teks tersebut ke hexa. Sini muncul hexa. Verify the content of confidential. Sini kita akan melihat isi filenya. Nah, isinya sudah dalam bentuk hexadesimal ya ini. Dan verify that configure DNS resolver 209 chat. Nah, di sini kita lihat konfigurasinya 209.165.200.235. Oke, sesuai ya. Step 2 kita akan prepend the content to DNS query log. Ini kita langsung saja ya ini ke sini gunakan perintah ini for line in cat hex do. Oke.
Sini masih menunggu ya. Oke, sini sudah keluar ya untuk outputnya ini. Bisa dilihat ini cukup sesuai. Sambil menunggu kita lanjut saja pada di sini step yang ketiga. Oke, sudah selesai di sini. ada 4 Step ketiga ini berarti ini menyerang dikali bisa mengakses lip bind value 2053 ya sesuai yang untuk belakangnya. Oke, Dan kita step masuk pada 3 kali. exfiltrate the DNS query log sini. Lanjut dikali. Oke. Sini kita lanjut ke step 3. Di poin ini penyerang dikali akan bisa mengakses untuk var lib bin query log dan menerima data. Kita login ke kali, jika dibutuhkan buka terminal, SSH Metasploit table using the user password. Oke, jadi kita ke kali ya di sini. Ini bisa kita keluar saja terminal. Sini kita masukkan ser at 09.165.200.235. Oke, sini masih menunggu ya. Selesai. Oke, sini diminta passwordnya ya. Password user, username user and password user. Oke, di sini agak nge-crash. Kita mungkin tekan lagi. User. Ini ya. Sama ya, dari ada permission denied. Under sini Linux Metasploit table bla 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 warranty documentation. Oke, sama ya. Sini tidak diminta untuk SSH-nya. Use the following grep command to parse the DNS. Oke, jadi the command must be enter exactly as shown below at the command. Kita gunakan perintah ini ya. Kita grep o 0 sampai 9 a f tup ini bintang .ns .example.com. Nah, ini masih ada lanjutan ya. Ini bisa var lib bin query .log cat minde titik min f1 unique secret hex.
var lib bin query dot log cat d titik min 1 nick create dot hex. Oke. Sini definisinya ya. Ini grep perintah grep ini sama dengan perintah grep min e, dimana min e itu opsi untuk allow the interpretation of extend regular expression. Jadi juga ini min o ini opsi untuk menunjukkan hanya matching portion. Juga ada extended regular expression, itu ada 0 sampai 9 dan juga A sampai F dot ns example. Di sini matches portion of the query log, yang mana dari 0 atau lebih occurrence of lowercase letter and number with ns example as part of the end of the string. The cut command remove the section from each line of the files. The cut min d f dot min f1 command use the period dot titik as the delimiter, sebagai delimiter ya titiknya, untuk menampilkan hanya subdomainnya dan menghapus sisa dari baris tersebut dengan fully qualified domain name fkdn. Dan unique itu untuk remove any duplicate. Pipe-nya itu takes the output of the command to its left buat di kiri, which become the input to the command on the right of the pipe. There are 2 pipe in the command. Baru yang terakhir itu hasilnya akan di redirect ke file secret.hex file. Dan kita akan melihat filenya cat secret.hex. Nah, ini adalah isi dari file tersebut. The content of the file will be the same as the confidential.hex on server. Oke, jadi isi dari secret.hex ini akan sama dengan confidential.hex di workstation. Exit master. Oke, dan kita exit. Kita menghapus koneksi dengan metasploit table. Use the secure copy scp comment secret hex air scp. Ini scp user 209 165 200 235 2 home ser secret.hex scp user at 209 165 200 235 2 home user secret.hex. Oke. Ini sini harusnya diminta password ya. Nah, di sini minta password. Kita masukkan passwordnya itu apa yang tadi, user. Nah, ini secret hex 100%. Ini isi filenya sama ya. Baru kita akan verifikasi bahwa file tersebut sudah di copy ke kali VM. You will reverse the hex down display to contain exfiltrated file secret hex the xxd command. Oke, kita akan masukkan kode ini ya. xxd min r min p secret.hex. Kita akan buat dia menjadi secret.txt. Oke, dan kita akan melihat isi dari file secret.txt itu .txt. Nah,
Ini sama ya dengan yang ada di confidential.txt. Dan step keempat ini kita akan menganalisa the DNS exfiltration. Di langkah sebelumnya penyerang sudah melakukan DNS exfiltration menggunakan Linux ya. Sekarang kita akan mengekstrak konten tersebut dari exfiltration. Pertama kita akan masuk ke Union, Security Onion, kita akan start ELSA, Security Onion lagi ya. Ini kita X saja, kita start ELSA lagi. If you receive, kita buat seperti yang tadi ya. Masukkan analis, cyber, ops. Nah, di sini kita masuk ke DNS, bottom bagian request ya. Scroll down the result, show for NS. Kita cari NS example. Apakah ada? Click one of the links and copy below. Scroll result. Samurai, YouTube, Mozilla, Twitter, Blockly. Nah ini ya, kita tekan 1, click one of the links and copy the 63 string prepended. Kita copy yang ini ya, tadi sampai ke .ns. Ini sampai sini. Oke. Copy. Oke, setelah di copy, open the terminal window and use echo nsd command to report the hex string min end option prevent. Oke, jadi dari seperti onion ini kita akan membuka komen. Kita akan membuka terminal. Kita akan menjalankan echo min n dan di xd min r min p Oke, sudah. Nah, ini munculnya IT bridge. Dia harusnya muncul confidential dokumen ya. Bentar. Elsa ada hostname betul ya, yang request kan, after the request baru di sini ada beberapa ya NS example. Kita coba yang ini. Ini baru kita copy yang ini.
Oke. Nice. Kita masukkan lagi. Kita ganti. Ini. Dia sudah sesuai ya. So yang muncul confidential document. Oke, di sini ada satu pertanyaan di situ. If you continue to revert the hex string, what is the result? Nah, ini jawabannya jika seluruh hex stringnya dari DNS query log itu kita reverse terus, kita balik terus, harusnya adalah isi lengkap dari file confidential.txt, yaitu confidential document do not share. This document contain information about the last security breach. Nah, ini membuktikan bahwa penyerang berhasil eksfiltrasi seluruh konten file rahasia tersebut melalui DNS query, teknik yang dikenal sebagai DNS tunneling atau exfiltration. Nah, di mana dia data disembunyikan di dalam subdomain DNS query yang tampak normal secara protokol, namun membawa payload data yang di-encode di dalam hex atau hexadesimal. Oke, sekali lagi sekian dari saya. Terima kasih.